Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas nih masih dengan Bang Ade ya, Bang Ade Farhan seputar cara budidaya ikan lohan cencu gitu ya. Nah, tapi sebelum dimulai videonya jangan lupa ya guys di subscribe. Oke guys, nah jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas nih seputar gimana cara budidaya nih dengan pakannya, yaitu Bang Ade Farhan. Nah, di sini Bang Ade Farhan dari video pertama itu kan udah jelas ya, punya farm ikan lohan cencu. Nah, jadi di sini gue bakalan tanya nih Bang Ade Farhan. Nah, Bang Ade Farhan, gimana nih cara ngebudidaya ikan lohan cencu ya? Bisa sampai maksudnya nggak besar sih, nggak besar banget, cuman udah berhasil lah intinya begitu. Bisa lah, bisa. Jadi kalau untuk judulnya bahasa kerennya tuh breeding ya, Breeding. lohan. Sebenarnya, sorry guys nih sebelumnya gua sambil merokok ya. Ya, Jadi pertama kita harus punya ikan lohannya dulu dong. Iya. Pertama itu kita nggak punya yang namanya juga. Gitu. ya. Yang pertama kita harus punya cowan sama cewekan pasti gitu kan, itu udah pasti. Terus yang kedua kita sediain tank atau akuarium. Ya. Minimal kita sediain ukuran 80 kali 50 kali 50. Itu udah standar lah buat pairing atau buat hybrid. Kita tinggal pilih aja apa namanya, cewekan sama cowannya nih mana yang kita mau pairing. Tapi jangan lupa kita harus lihat dulu nih si cewekannya udah nelor atau belum gitu kan. Kalau di sini biasa aneh pakai cewekan yang udah nelor sekali. Yang udah telur sekali. Iya, yang udah nelor sekali. Nah, yang kedua kali baru kita breeding. Sebelum kita breeding, kita pairing dulu nih. Jadi ikan itu perlu perjodohan, bahasa ininya perjodohan. Jadi dijodohin tuh. Jadi perlu apa namanya, dijodohin. Biasa aneh pakai ini nih, pakai kurungan. Nah ini nih kurungan kawat nih Guys, ya. kurungan kawat ya. Nah, ini tuh perjodohan ikan Iya, lohan. jadi cewekannya dimasukin ke sini nih. Cewekannya dimasukin ke sini. Di bawahnya jangan lupa dikasih cobek nih. Cobeknya jangan gede-gede juga, diameter 27 aja. Nah, jadi cobeknya sesuai sama ukuran akuarium guys. Jadi Iya. jangan gede-gede juga. Ya, ini ukuran diameter 27 lah, udah standar. Ya, biasa pakai yang ini ya, yang tanah liat. Ya. Tapi Nah, kalau selain tanah liat bisa nggak Bang Ade? bisa pakai keramik, bawahnya tuh yang kasarnya. Biasanya kalau pakai keramik aneh bawahnya agak dihalusin dulu pakai amplas biar nggak rusak pennya, pen si cewekan apa si cowoknya juga gitu kan. Terus yang kedua bisa pakai genteng atau genting lah, genteng itu rumah kayak gitu Pak. Iya, itu dari tanah liat bisa. Nah, habis kita pairing nih di gini tuh. Ini cewekannya kita masukin ke sini, cowoknya di luar. Nah, itu kalau aneh di sini ada waktu pairingnya. Biasanya aneh ngurung female-nya itu 1 minggu. 1 minggu. Iya, buat perjodohan. Berarti itu yang cowok sama yang cewek itu disatuin di akuarium. Ya, cuma cewekannya dikurung. Iya, 1 minggu. 1 minggu nih. Setelah 1 minggu kita coba angkat nih kurungannya. Diangkat, nah dia biar bergerak bebas nih berdua gitu kan. Nah dia itu berantem atau enggak gitu. Biasanya kalau berantem aneh kurung lagi, tapi kalau udah enggak berarti udah jodoh biasanya gitu. Terus, nah itu buat jantannya sama betina itu ada pakan khususnya sih Bang Ade buat cara membudidaya itu maksudnya? Ada, ya. Biasanya aneh kalau lagi pairing nih sampai si cewekannya mau nelor ya, atau sampai telur lah gitu ya.
Aneh udah stop pelet bos. Stok pelet. Iya, jadi aneh nggak pakai pelet. Iya. Aneh pakai makan hidup. Makan hidup. Iya. Aneh pakai jangkrik sama pakai udang. Kenapa nih pakai jangkrik? Iya. Kenapa pakai udang? Gitu kan? Biasanya setahu aneh gitu kan, pengalaman aneh, jangkrik itu bagus buat kualitas sperma sama telur. Jangkrik. Iya. Tapi jangkriknya itu ada pakan khusus nggak? Tahu nggak? Jangkriknya biasa di sini ya. Iya. Di sini tuh dikasih makan wortel. Wortel. Iya. Jadi Keren bu- kan, keren. Jadi bukan arwana aja ya guys Iya. ya. Jadi maksudnya kan kalau untuk arwana pasti kan itu untuk bikin mencerahkan warna ya kalau untuk makan jangkrik. Iya. Jadi lohan juga itu pakai jangkriknya makannya wortel kan. Iya. Dan juga untuk Jadi breeding. jangkriknya dikasih makan wortel. Nah. Bukan lohannya yang dikasih makan wortel. Jadi Tuh. jangkriknya guys ya. Nah, setelah udah jodoh nih, udah jodoh si lohannya, udah jodoh. Nah, kalau udah jodoh enak, udah tinggal melihat, tinggal mantau aja tiap hari, kasih makan pelet, jangkrik sama udang. Nah, udah mantau terus sampai telur. Gitu kan. Berarti setiap pas lagi udah jodoh dan juga lagi udah tinggal breeding gitu ya. Maksudnya dia tinggal nunggu breeding kan. Nunggu ini, nunggu Telur. telur gitu ya. Nunggu saatnya gitu kan. Iya. Itu berarti dikasih pakannya hidup terus tuh Bang. Iya, hidup terus. Nah, itu dikasih pakannya sehari berapa kali tuh Bang Ade biasanya? Aneh biasa kasih pakan 3 kali, pagi, siang, malam, tapi sedikit-sedikit. Aneh pagi biasa kasih jangkriknya 2 atau 3 gitu. Setiap, maksudnya si ceweknya udah makan 3 biji, Ya. udah si cowoknya juga udah makan 3 biji, udah gitu kan. Terus siangnya selingin sama udang. Gitu kan. Kenapa udang gitu kan? Udang itu kan apa, makanan paling bagus sebenarnya buat telur gitu kan. Selain buat mencerahkan warna juga bagus juga buat kualitas apa namanya sperma telur tadi. Kalau kata suwa aneh sih katanya itu udang itu untuk memperlancar apa namanya proses si ceweknya lepas telur. Jadi biar dia keluarnya lancar lah. Jadi tanpa ada halangan gitu. Iya, biar suka ada tuh Iya. pengalaman aneh dulu ada. Si ceweknya kayak orang gitu, neden susah banget keluarnya gitu. Enggak Brojol langsung. iya enggak lancar lah gitu. Lama gitu, susah gitu. Tapi pernah ya Bang Ade? Pernah. Nah, itu selain pakan nih kan, tadi udah apa namanya berapa kali kan sehari. Iya. Nah, terus setelah udah nge-breeding nih, Iya. udah nge-breeding, udah nempel kan? Udah nempel, pas nempel nanti telurnya tuh nempel di sini. Nah, setelah udah nempel itu maksudnya jantannya atau betinanya itu dipisahin atau gimana Bang Ade? Nah, gini, pas si cewekannya udah nelor di sini gitu kan, terus dibuahin juga sama si cowok atau sama melnya nanti gitu kan. Nah, kalau pengalaman aneh di sini selang 4 sampai 6 jam lah gitu kan. Setelah si ceweknya selesai, itu ceweknya diangkat. Oh gitu, iya. Ceweknya diangkat, tapi telurnya dibiarkan selama 12 jam sama mel gitu. Misalkan si ceweknya nelor jam 6 gitu kan. Si ceweknya nelor jam 6 nih. Selesai ya paling nggak lama juga sih dia nelornya juga antara 40 sampai sejam lah taruhlah ya gitu ya. Nah udah beres telur nih, selang 3 jam female-nya kita angkat ya kan, telurnya dibiarkan sama male-nya di sini dua gitu kan. Nah setelah 12 jam saya biasanya angkat cobek bos. Jadi iya, yang ada telurnya dipindahin ke akuarium yang kosong.
yang udah air udah disiapkan lah gitu kan, udah disiapkan airnya udah dapat ngendepin gitu kan. Nah terus setelah itu cobeknya dimiringin ini, dikasih aerator, udah tinggal nunggu netes. Nah itu posisi si cobeknya pas dipindahin, berarti langsung dipindahin aja gitu? Iya Pak? langsung aja Berarti, pindahin. berarti maksudnya nggak apa-apa itu ya, maksudnya Apa-apa. nggak lepas gitu ya? Ya enggak lah, kan nempel dia, Nempel. nempel dia. Oh gitu. Jadi tinggal ditarik aja. Jadi si female sama si male-nya itu dipindahin ya Bang Ade ya? Female-nya, female-nya yang dipindahin. ya. Jadi ininya si cobeknya diambil, Diangkat, ya, terus di aquarium yang udah kosong, siapin lah gitu buat telur nanti nih. Nah jadi kayak gitu guys. Makanya kalau breeding itu, kalau niat mau ternak olahan itu kita minimal harus punya 2 akuarium. Ya, 2 akuarium, karena biasanya gitu kan, kalau aneh sih biasanya ngangkat cobek, pindahin. Nah Bang Ade, ini kira-kira nih udah berapa lama sih terjun ke dunia ikan lohan nih? Nah, khususnya Iya. kan belum tahu nih kan sampai udah ngebudaya gini kan, Iya. kita mau tahu nih maksudnya berapa lama sih, udah berapa lama tuh kira-kira nih? Ya kalau aneh sih hitungannya masih baru, bos. Iya. Tahunnya berapa? Main baru lah, sekitar 8 sampai 9 tahunan. 2 sampai 9 tahun guys ya. Baru banget lah itu. belum apa-apa lah gitu. Nah udah mulai pengen ngebudidaya itu pas kapan tuh Bang Ade? Itu pas tahun 2000 berapa ya, 2016. Sudah punya niatan pengen budidaya? Iya, udah niatan. Karena apa? Karena koleksinya udah banyak. Koleksinya udah banyak. Jadi alhamdulillah waktu itu sempat juga main di import atau anpa lah gitu kan. Cuman saat aneh ngumpul sama teman komunitas, kok ternyata banyak senior yang emang miaranya cencu. Kenapa gitu? Makanya saya suka jadinya sama cencu. Selain dari karena dia itu ikan lokal gitu kan, cencu itu penuh kejutan. Penuh kejutannya kayak gimana? Kejutan. Jadi di cencu itu biasa, yang tadinya misalkan kecilnya jelek gitu kan, itu kalau udah gede tau tuh serem gitu, wah gitu, mewah kelihatannya. Oh ya Bang Ade, nih kira-kira kalau udah breeding ya, udah Iya. bertelur ya, nah itu yang udah bisa dijual itu di ukuran berapa sih Bang Ade? Kalau masalah penjualan ya, jadi zaman sekarang sama zaman dulu beda, Bang Ade. Ya, beda. Jadi gini loh, kalau dulu termasuk saya lah gitu Iya. kan. Karena saya melihat juga dari senior gitu Iya. kan. Itu kalau dulu saya itu biasa menjual minimal size-nya itu 10 cm minimal. Minimal 10 cm. Minimal 10 cm kalau dulu ya, kalau dulu. Kalau sekarang, zaman sekarang nih, Zaman milenial. zaman milenial yang emang posisinya serba susah lah gitu. Jadi sekarang di bawah 5 cm juga udah bisa dijual. 5 cm. Iya, jadi hitungannya itu jual burayak lah gitu. Jual burayak. Nah kira-kira kalau burayak itu berapa sih harganya Bang Ade? Kisaran berapa lah? Kalau burayak yang di bawah 5 cm, jadi gini loh, kalau itu di sini ya, Iya. banyak Di BFC Farm. iya di BFC Farm lah. Iya. Burayak size 2 itu ada minimal pembeliannya, iya ada minimal pembeliannya. Jadi burayak itu nggak bisa dijual satuan, Jual satuan. nggak bisa. Tapi berapa tuh minimalnya? Bang? Minimal itu saya jual per 5 ekor. 5 ekor. Ya, 5 ekor. Itu di bawah 5 cm ya. Size 5 cm. Kisaran berapa tuh Bang Ade biasanya? Ya, biasanya itu saya jual per 5 ekor itu 300.000. 300.000. Iya. Itu bebas pilih atau gimana tuh Bang Ade biasanya? Kalau 300.000 bebas pilih. Bebas pilih. Iya, di Komteng. Cuma
Ya. Nanti saya serokin dulu dari konteng, taruh di baskom. Ya, nah bebas milih dah tuh. Tapi ukuran segitu tuh udah bisa kelihatan gak sih, maksudnya dari bentuknya, dari warna itu udah mulai kelihatan nggak, maksudnya untuk para orang awam nih ya, Ya. yang baru, maksudnya yang baru pengen melihara tapi mulai dari burayak nih, Iya. udah kelihatan tuh sih Bang Ade kalau ukuran segitu. Jadi gini, Bang Adu, kita kalau main burayak, ya mama Bang Adu, itu namanya kita beli lohan, tapi untuk hasil gambling lah gitu, beli burayak. Maksudnya beli burayak itu jangan apa ya istilah saya, jangan mau nanti hasilnya bagus loh, gitu. Berarti untung-untungan. Iya, jadi beli burayak itu untung-untungan, makanya harganya juga murah. Gitu. Nah itu kan kisaran burayak. Nah, Iya, kalau burayak. punya ukuran 5 cm, Aneh biasanya jual itu 8 cm ke atas. 8 cm ke atas Ya. itu udah mulai disortir atau gimana tuh Bang Ade? Jadi dari ukuran 5 cm yang udah kelihatan bakat dari kepala Ya. sama mutiaranya rame apa enggak, bakat prosesnya kelihatan gitu kan. Kita langsung pindahin ke sekatan dulu nih, kita pindahin gitu kan. Jadi kita sortirin dulu. Nah kita tunggu dah tuh sekitar 1 sampai 2 minggu baru kita yang udah kelihatan bakalan jadi super nih gitu kan, kita langsung cemplungin ke singgelan. Gitu. Jadi ada beberapa sortiran lah, proses penjualan. Jadi kalau di sini tuh penjualan di bawah 5 cm itu nggak bisa satuan. Tapi kalau udah di atas 8 cm, sekatan sama singgelan itu bisa satuan. Dengan harga yang berbeda, kisarannya. Oh iya. Gitu. Nah, kalau ukuran 5 cm up itu berarti udah di settle ya, udah dipisah-pisahin. Iya. Nah, itu kalau 5 cm nih sampai 10 cm itu kisaran berapa sih Bang Ade harganya? Ada yang mulai dari harga 100.000 ya sampai 400 sampai 500 Sampai 500-an ya. Berarti tergantung bakatnya, warna, mutiara sama badannya lah, Iya. bisa kelihatan. Iya. Nah, itu ukuran 5 sampai 10 cm. Iya. Nah, ini dari 10 cm up nih. Iya. Nah, itu kisaran berapa tuh Bang Ade harganya? Kalau udah di sini kan kalau udah 8 cm up itu atau 10 cm lah ya, minimal 10 cm kita udah masukin ke singgelan. Iya, jadi harga singgelan itu yang emang posisinya ikan yang bahasa keren zaman sekarang tuh kelas VIP lah gitu. Iya. Sortirannya udah keras banget gitu. Udah kelihatan bakatnya. Iya, udah kelihatan bakatnya dari mulai badannya udah kelihatan botak gitu kan, mutiaranya udah rame, kospes gitu kan, kepala udah mulai agak up, basic warna udah kelihatan. Nah, itu kisaran harga 500 sampai 800 500 sampai 800. Iya. Berarti itu pokoknya kelihatan dari warna, bentuk, dan juga mutiaranya. Iya. Pokoknya semua itu udah proporsional ya. Iya, yang pasti ikan itu pokoknya udah lulus sortir cacat ya, jadi udah bukan ikan cacat. Nah, itu ukuran 10 cm sampai berapa tuh Bang Ade? Dari harga situ? 10 cm sampai 12 cm. 12 cm? Iya. 10 sampai 12 cm? Iya, 12 cm up itu beda lagi. Beda harganya. lagi. Iya. Nah, 12 cm. Berarti ini ada harga, ada kualitas Iya, ya. betul. Jadi Betul. jajan semata-mata pasti kalian kalau misalkan kalian ikan berkualitas ya pasti ada harganya guys. Iya. Gak mungkin berkualitas tapi harganya miring gitu. Iya. Paling kalau itu ya paling jual butuh Iya. atau enggak emang bosen gitu Iya. ya. Biasanya gitu ya. Iya, Bang? betul. Biasanya kayak gitu. Iya. Biasanya kayak gitu. Terus jangan ini juga. Jangan beli ikan Ya. harga murah tapi pengen kualitas bagus. Bahaya itu. Bahaya. Nggak ada. Bahaya aja. Iya.
kualitas bagus tapi harga murah. Iya. Nah, balik lagi nih Bang Ade, itu kan 12 dari 10 cm sampai 12 cm ya. Iya. Pokoknya 8 cm up sampai 12 ya. Iya. Nah, itu kisaran 12 cm up sampai berapa tuh Bang Ade? Sampai 15 atau Sampai 23 lah. 23 cm. Iya. Nah, dari 15 sampai 23 cm itu kisaran berapa Bang Ade harganya? Biasanya sih kalau udah ukuran segitu ya, itu udah boleh dikatakan udah kena pelet-pelet agak mahal lah ya, gitu. Racikan yang posisinya dengan harga yang mahal juga pakannya lah gitu kan. Itu biasanya saya jual itu mulai dari harga 1 juta Ya. sampai ya sampai 5 sampai 6 juta. Sampai 6 juta. Itu berarti tergantung. Berarti kalau udah 5 sampai 6 juta itu udah termasuk indukan belum sih Bang Ade? Dibilang indukan sih kalau menurut aneh belum juga ya, cuman udah lama nunggunya lah ya. Berarti itu kualitas udah ini banget lah ya. Ya udah pokoknya udah kelihatan mewah lah, Mewah lah ya. udah nggak cacat, jenong gede, mutiara, crosshead, pokoknya body motak, nah itu udah pokoknya ini banget. tinggi lah pasti harganya. Jadi guys, ya harga segitu karena udah kelihatan guys kualitasnya. Jadi bukan berarti apa namanya kualitasnya standar, tapi harganya tinggi itu enggak. Pasti semua penghobis juga kalau kalian emang udah maksudnya awam tapi udah tahu gitu cara ngeliat lohan, itu udah kelihatan guys mana lohan yang berkualitas, mana lohan yang standar gitu ya. Jadi kalian bisa pertimbangin lah gitu kalau misalkan pengen beli lohan atau apapun gitu. Jadi jangan beli kualitas bagus tapi harganya pengen murah kayak gitu aja. Lebih baik ini kalau mau beli lohan itu apa, belinya yang udah di atas size 10 cm atau minimal 10 cm Itu udah aman. yang kelihatan bakatnya gitu kan. Terus kalau misalkan maaf nih, Iya. kita kan nggak tahu kondisi kita kan, dalam artian kalau seandainya uangnya belum cukup gitu kan, jangan apa ya namanya, jangan terpancing dengan harga murah juga gitu kan, takutnya nanti malah dapatnya yang jelek atau cacat atau gimana, nggak sesuai dengan ekspektasi lah. Lebih baik beli lohan itu datang langsung ke banknya, pantau ya, kalau syukur-syukur ada yang cocok, harga pas dengan kualitas ya silahkan gitu. Nah, itu terus misalkan nih kalau misalkan ada lohan yang posisinya menurut para penghobi bagus gitu kan, sementara nih uangnya nggak cukup nih, ya jangan juga gitu kan maksain istilah kasarnya beli yang murah tapi hasilnya nanti kurang bagus. Mendingan ditabung dulu biar sampai apa cukup uangnya buat beli yang agak cakepan, nah baru dah gitu. Jangan maksain lah gitu. Iya. Karena guys di sini itu dari pakannya, dari perawatannya pasti dijamin lah kayak gitu ya. Dari pakannya pun nggak sembarangan. Jadi semakin gennya bagus, semakin kualitasnya bagus, pasti sama penghobi aku pasti dirawatnya juga, dari pakannya juga pasti khusus gitu guys. Enggak semata-mata pakannya yang jadi walaupun gennya bagus tapi memang dari inputnya perawatannya kurang ya nggak bakal maksimal hasilnya kayak gitu guys. Jadi intinya itu harga segitu ataupun kualitasnya segitu ya pasti seimbang lah gitu kayak gitu guys. Oke guys, sekian video kali ini. Nah, mengenai tips cara gimana ngebreeding ikan lohan cencu ya guys ya, khususnya. Nah, dan juga harga-harganya nih guys di BFC Farms atau BFC Series. Nah, di sini tadi udah gua kasih tahu ya, sama Bang Ade Farhan udah dikasih tahu berapa sih harganya dan juga edukasi seputar breeding ikan lohan. Nah,
Kalau kalian berminat dengan lohannya nih, dengan lohan yang ada di farm ini, kalian bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi atau enggak ada di bawah sini guys. Nah, di bawah sini kalian tinggal telepon atau enggak via WA ya? Bisa ya, Pak? Bisa. Nah, kalian tinggal hubungin aja, nanti dikasih alamatnya, dan juga kalian bisa pantau ke sini guys. Tinggal janjian aja sama Bang Ade Farhan, nanti tinggal ketemuan lah atau enggak. Kalau bagusnya sih enakan ke sini guys, karena di sini puas guys. Kalian bisa cari lohan yang menurut kalian itu pas buat kalian, kayak gitu ya. Nah, Bang Ade ini makasih banget ya. Siap. Buat edukasinya, Ya. buat ngasih harga-harganya gitu ya. Semoga farmsnya semakin maju dan juga semakin berjaya gitu ya. Oke guys, jangan lupa di like, share, dan jangan lupa guys di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian tahu mengenai video terbaru di MBS Aquatic. Oke, sekian.